Bimbing Tuhan atas pemeliharamu bagi kami Tuhan. Kini kami kembali belajar ya Tuhan. Biarlah Engkau yang sertai kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati Pak Yusak yang akan mengajari kami nanti Tuhan. Dan bukakan hati pikiran kami yang akan mendengarnya nanti ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan mendengar Pak Yusak ya, yang dengan setia mengajar. Topiknya masih sama Pak, itu hermeneutics eschatology. Oke. Good morning semua. Selamat pagi Pak Yonatan. Selamat pagi. Nah, enggak peduli ya. Saya melihat banyak yang berkurang ini pada kemana? Satunya lagi di WC. Lagi di WC. Tapi si Agape kemana? Agape ke desa ya, kemana? Ya, dia lagi pulang kampung ke Anies itu bikin surat nikah, ngurus surat nikah. Oke. Ya. Ya. Baiklah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hari ini saya senang sekali karena hasil jawaban Anda untuk tafsir ayat, latihan tafsir ayat, hasilnya kali ini jauh lebih baik daripada yang pertama kali. Wah, congratulations. Ya, yang pertama kali kalian kayaknya hampir semua belum lulus, nggak bisa lulus, tapi yang sekarang hampir semuanya lulus dengan baik sekali, saya bilang. Jadi, makasih Pak. Ya, Anda sudah mulai mendapatkan grade-nya dengan latihan praktek langsung. Saya paksain Anda nyebur ke kolam, akhirnya semua sudah bisa berenang, ya. Oh, congratulations. Kita akan bahas hal itu ya. Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana menafsirkan ayat dengan baik. Oke. Ini ya tugasnya ya. Tafsir ayat bulan ini kita mencoba menafsirkan Yakobus 1 ayat 13 yang bunyinya apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, kemudian pertanyaannya adalah benarkah Allah tidak memberi pencobaan pada manusia? Oke. Itu kan yang kita akan bahas. Ya. Lalu kalau memang Allah tidak memberi pencobaan, bagaimana dengan pergumulan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada kita? Apakah itu bukan pencobaan dari Allah? Itu kan pertanyaannya yang Anda harus dapat tafsirkan dari ayat Yakobus 1:13 tadi. Ini syaratannya. Saya sudah minta semuanya ini, tapi masih ada satu orang yang kurang dari satu halaman. Masih ada satu orang yang kurang dari satu halaman. Nah, mungkin sedikit membantu Anda. Sebelumnya saya sudah kirimkan kisi-kisi atau bantuan untuk Anda menafsirkan, yaitu kata bahasa aslinya ya. Itu yang menjadi dasar. Jadi saya lihat itu sangat membantu kalau Anda dapat menggali bahasa aslinya. Itu sangat membantu Anda menafsirkan dengan baik. Nah, pertama-tama simpulannya adalah Allah tidak pernah menggoda manusia. Ya, ini diambil dari bahasa Inggris, di mana pencobaan semuanya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris temptation, ya. Itu terjemahan yang mungkin lebih tepat daripada bahasa Indonesia yang menggunakan terjemahan pencobaan. Sebab kata pencobaan di sini lebih diartikan sebagai godaan, menggoda. Ya. Allah tidak pernah menggoda manusia. Yang menggoda siapa? Menggoda manusia? Iblis. Iblis. Ya. Jadi jelas sekali Allah tidak pernah menggoda manusia. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas apakah Allah mencobai manusia dalam arti yang lain. Jadi, untuk menafsirkan ayat ini sebenarnya
kuncinya ada pada kata pencobaan. Lihat judul perikopnya saja ya sudah berbicara tentang pencobaan. Buat buka Alkitab Anda, kadang-kadang elektronik tidak ada perikopnya, judul perikopnya. Jadi Alkitab cetakan mungkin lebih jelas di situ bahwa Yakobus 1 itu judulnya pengujian dan pencobaan, perikopnya ya, mulai dari ayat 12 itu, kita lihat di Alkitab. Judul dari perikop tersebutlah pengujian dan pencobaan. Sekali lagi ini menjadi kata kunci dari penafsiran tafsir ayat yang benar di perikop ini. Karena bahasa Grekanya pencobaan itu adalah peiraso. Nah, masalahnya adalah peiraso ini mempunyai dua arti, yaitu ujian atau godaan. Ya, sehingga dalam menerjemahkan Alkitab, tantangan dari penerjemah adalah untuk menerjemahkan dengan tepat dan benar sesuai konteksnya. Nah, pada konteks ini penerjemah memilih menerjemahkan peiraso menjadi pencobaan. Padahal lebih tepat kalau mereka memakai kata godaan, menggoda, itu lebih tepat untuk ayat ini. Ya, kita menjadi kurang jelas dan bingung karena yang dipakai adalah kata pencobaan, yang sesungguhnya lebih tepat diterjemahkan godaan seperti dalam bahasa Inggris tadi. Versi bahasa Inggris lebih tepat dalam hal ini. Nah, ini contoh, saudara. Sering dalam kita sulit menafsirkan karena ada satu kata yang dapat mempunyai dua arti. Contohnya, saya kasih contoh hari ini bahasa Indonesia. Kata sakit dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan kata sakit dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu bisa dua artinya, saudara. Sick atau pain. Kalau kita kena flu, itu disebut kita sakit, punya penyakit. Tapi kalau kita terjatuh, kita bilang, aduh, itu namanya pain. Pain, ya. Beda kan ya? Pain sakit dengan sick, sakit beda. Tetapi dalam bahasa kita itu satu kata. Saya sakit, itu bisa sakit apa? Sakit paru, sakit kanker, ya itu penyakit, berhubungan dengan penyakit. Tapi sakit ketusuk jarum, itu pain. Sebenarnya ada idiomnya sedikit, sakit itu kalau yang seperti tersusuk jarum atau jatuh itu nyeri. Nyeri, ya, nyeri. Obatnya painkiller dalam bahasa Inggrisnya, obat pereda sakit. Oke. Jadi biasa ini, bahkan ada satu kata yang artinya 2-3 arti. Ini yang jadi tantangan dalam penafsiran. Karena itu sekali lagi sangat penting kita menggali bahasa aslinya. Bahasa aslinya apa? Lalu bahasa asli itu artinya apa? Seringkali banyak artinya. Di kamus lah, kamus apa saja, satu kata sering artinya banyak. Ya kan? Jadi di sini kita harus hati-hati. Meneliti dengan sangat teliti dan hati-hati, konteksnya bicara apa. Nah, sebenarnya penerjemah di sini sudah tahu, karena perikopnya mereka beri judul pengujian dan pencobaan. Peiraso memang artinya ujian atau godaan. Ya. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, konteks perikop. Jadi dari ayat 2 dan 3, saudara dapat membaca, kalau selalu ya, kalau mau menafsirkan tadi satu bahasa asli ya. Oke ya. Nomor 2 apa? Konteks perikop penting sekali. Jadi konteks perikop bicarakan ujian dan cobaan, kita baca mulai dari ayat 2-nya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, sekali lagi, di sini muncul kata pencobaan dan ujian. Jadi, arti pencobaan di sini lebih berarti, lebih dapat dimaknai sebagai masalah, pergumulan, penderitaan ya. Jadi ujian maupun godaan itu bergabung jadi satu, peiraso tadi. Tetapi kemudian di bagian berikutnya itu diganti sebagai ujian. Ujian terhadap imanmu. Ujian terhadap imanmu. Siapa yang menguji iman kita? Tuhan. Siapa? Tuhan ya, betul sekali. Anda sudah mulai harus membedakan, menarik garis yang tegas sekali antara ujian dan godaan. Yang satu dari Iblis. yang Satu. lain dari Tuhan. Jadi kita harus tahu persis. Setiap kali kita punya masalah, kita harus tahu persis. Ini masalah datangnya dari siapa, penyebabnya siapa, biang keroknya siapa, gitu ya. Karena itu kita harus membedakan dengan tepat apakah kita sedang mengalami ujian dari Tuhan atau sedang mengalami godaan dari iblis. Jadi, oke, ini tadi sudah kita baca. Nomor 3, karena itu penting sekali untuk konteks menafsirkan ayat ini, kita tahu betul-betul ujian, beda ujian dan godaan. Ujian dari Allah, godaan dari iblis. Ujian dari Allah untuk tujuan yang baik, godaan dari iblis untuk tujuan menjatuhkan kita. Jatuh dalam dosa. Kan? Jadi kita digoda supaya kita berdosa, supaya kita jatuh dalam dosa. Kalau dosa kan upahnya maut. Nah itu iblis senang. Tetapi ujian dari Allah dengan tujuan yang baik supaya apa? Kita naik kelas, kita bertumbuh iman. Seperti tadi di ayat 2 dan 3 yang kita baru baca. Ya, tujuannya positif, baik untuk kebaikan kita. Kalau iblis menggoda untuk kejatuhan kita, untuk kebaikannya iblis tentunya ya. Karena iblis tujuannya menggoda supaya kita berdosa dan kita binasa, masuk neraka bersama-sama dengan dia, menemani dia. Mau saudara? Enggak. Jadi kalau ujian dari Allah supaya kita bertumbuh sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya kan? Sedangkan iblis supaya kita semakin serupa dengan iblis. Jadi bedakan dengan benar. Setiap masalah kita harus tahu persis masalah yang kita hadapi. Ini datang dari mana? Asal usulnya dari mana? Supaya kita solusinya juga berbeda. Doa kita juga berbeda. Kalau kita mencampur adukan masalah dalam hidup kita antara godaan iblis dan ujian Allah, maka kacau. Kita solusinya kacau, doa kita kacau. Ya kan? Kalau ujian dari Allah, kita tahu ini dari Allah, apa upaya kita? Gimana? Upaya kita bagaimana? Kalau ada ujian dari Allah. Sabar. Betul. Ya, sabar. Ini untuk kebaikan kita. Mengucap syukur. Ya kan? Ucap syukur kan? Kalau ada ujian dari Allah. Ujian ini Allah kasih untuk bikin susah kita atau untuk apa sih? Berarti bikin susah kan? Masa itu baik dari iblis maupun dari Tuhan, kita merasakan susah yang sama, penderitaan yang sama. Buat manusia ya, nggak enak pokoknya. Dua-dua terasa sama nggak enaknya. Pak Yusak boleh tanya? Ya, oke. Itu waktu Abraham diuji dari Allah atau
Diuji. Waktu untuk mengorbankan Ishak itu Ya. ujian dari Allah atau godaan dari iblis itu? Jelas ujian dari Allah itu ya. Ujian dari Allah itu bukan supaya Allah tahu kualitas kita. Nggak usah diuji, Tuhan sudah tahu semua kualitas kita. Jadi untuk apa Allah menguji? Untuk kita sendiri, supaya kita tahu kualitas kita. Seperti ujian sekolah itu loh saudara. Ujian sekolah itu gunanya supaya kita tahu, kita ini sudah level SMP, lulus SMP, mau naik ke SMA, itu harus diuji. Jadi ujian itu wajib. Karena tanpa ujian, orang tetap bodoh. Makanya ngeri sekali sekarang ada wacana di Indonesia mau melakukan sistem pendidikan tanpa ujian, otomatis naik kelas setiap tahun. Wah, ngeri sekali saya mendengar itu, saudara. Ya, akan makin bodoh generasi ke depan. Karena tidak pernah dites, diuji seberapa kemampuannya. Ya, kalau ujian negara, ujian sekolah itu supaya gurunya tahu kan. Tapi kalau untuk ujian dari Allah, supaya kita sendiri yang tahu. Kita tuh seberapa sih level rohaninya. Kalau tidak diuji, kita tidak tahu. Kita anggap selalu kita hebat, jempol kan rohaninya. Tapi ujian tidak lulus. Tiap diuji Allah tidak lulus. Nah, seperti halnya ujian, kalau tidak lulus harus diulang lagi. Ya, kalau dulu namanya hair, sekarang apa remedi, apa ya, harus ulang. Diulang terus mata pelajaran yang kamu tidak lulus, diulang terus ujiannya sampai kamu lulus. Begitu juga menghadapi ujian dari Allah. Kalau Anda misalkan disuruh sabar, diuji untuk sabar, Anda terus masih belum sabar, ya Anda akan terus dikasih ujian sama Allah. Contohnya begini, soal sabaran tadi bagus contohnya. Kalau engkau orang tidak sabaran, maka Tuhan akan izinkan ada orang di sekitar hidupmu, teman-teman dekatmu, sahabatmu, itu mengganggu kamu terus. Mengganggu kamu terus, mengiritasi terus kamu. Untuk melatih kesabaran. Kalau kamu masih meledak-ledak, masih temperamental, Tuhan akan kasih terus mendatangkan orang-orang yang mengganggu seperti itu. Sampai kamu lulus. Itu cara Allah bekerja. Ya seperti ujian persis, kalau belum lulus ya ngulang. Kuliah juga gitu, mata kuliah yang kita belum lulus, ulang terus sampai lulus. Ya kan? Nah, lalu kalau kita mendapat ujian Allah, doa kita, Tuhan beri aku kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan sebagainya, karakter 9 buah roh itu, supaya aku dapat keluar dari ujian ini sebagai pemenang. Itu artinya lulus. Doa yang sering salah dilakukan oleh anak Tuhan adalah ketika dapat ujian dari Allah, lantas Tuhan singkirkanlah gunung-gunung masalah dari hadapanku. Oh, salah. Tuhan tidak akan lakukan. Gunung masalah itu Tuhan sengaja buat diperhadapkan pada Anda supaya Anda dapat melewati gunung masalah itu dengan kekuatanmu. Oke, jadi jangan pernah berdoa kalau sedang ujian Allah datang, Tuhan singkirkanlah gunung-gunung masalah dari hadapanku. Tidak bisa. Itu memang Allah yang menyediakan kok. Allah yang mengizinkan kok. Tapi kalau dari iblis, apa yang kita harus lakukan? Harus lari dari godaan iblis. Jangan pernah berani menghadapi godaan iblis dengan mengatakan, aku cukup kuat menghadapi godaan itu. Sebab iblis selalu menggoda lewat celah kelemahan kita, titik lemah kita yang selalu diserang. Ya, kalau orang lemah dalam hal seks misalkan, Anda akan digoda seks terus oleh iblis supaya Anda jatuh. Jadi jangan pernah meladeni godaan iblis, harus lari secepat mungkin, sejak mungkin, seperti halnya Yusuf ketika digoda tante Potifar.
Lari dia. Padahal Yusuf hebat sekali kan, kita tahu rekam jejaknya, track recordnya hebat sekali, beriman dan sebagainya. Tapi dia sadar godaan iblis jangan main-main. Ya, lari dia secepat-cepatnya. Lalu doanya apa? Tengking dalam nama Yesus. Seperti Yesus bilang, "Hai iblis, engkau enyah dari hadapanku." Kalau ketika iblis mencobai menggoda Tuhan Yesus, dia selalu pakai firman Tuhan. Itu hebatnya. Ya, dia selalu mengawali menjawab iblis dengan kata-kata, "Hei iblis, ada tertulis." Benar? Baca lagi nanti Matius 4 ayat 1-11. Ada tertulis. Dia selalu menjawab dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat berkuasa. Karena itu, saya mengajarkan juga untuk mulai menghafal firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, tapi sampai menghafal. Jangan kira-kira firman Tuhan itu. Sebab apa? Sebab iblis sangat hafal firman Tuhan nggak? Iblis hafal firman Tuhan nggak? Ya, hafal. Hafal sekali. Dia makhluk supernatural. Kemampuan hafalnya lebih bagus dari kita. Jadi kita harus mati-matian paling sedikit menyamai dia dalam hal menghafal firman Tuhan. Cuman iblis menggunakan hafalannya, dia menghafal sekali dengan firman Tuhan, tapi dia selalu memakainya dengan cara dipelintir sedikit, dirubah sedikit, untuk menipu dan menyesatkan kita. Dia tahu aslinya. Dia tahu aslinya. Dia hafal sekali. Tapi dia berkata pada kita, bukankah Tuhanmu mengatakan bla 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 bla. Mungkin terjadi di Kejadian 3 kan, langsung amblas kan si Hawa, kena tipuan mautnya si iblis yang memelintir ayat firman Tuhan. Kalau Hawa pintar firman Tuhan seperti halnya Yesus, sayang dia tidak sepandai Yesus, maka dia berkata, iblis dengar, ada tertulis, atau istilahnya ada tertulis itu kan firman Tuhan, Tuhan berfirman bla 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 bla, untuk membantah firmannya iblis yang sesat tadi. Tapi Hawa tidak tahu juga firman Tuhan. Dia kira-kira, bukannya sama sekali tidak tahu. Dia kira-kira tahu, intinya tahu. Seperti kita semua, intinya tahu. Coba di sini ada yang bisa mengatakan pada saya, Yohanes 3:16. Mengucapkannya, coba salah satu coba mengucapkan Yohanes 3:16 tanpa melihat Alkitab. Siapa yang berani? Ayo, silakan. Siapa yang berani? Silakan itu yang angkat tangan di belakang, kasih mic-nya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepat 100%, coba nanti dicek di Alkitab. Ya, saya selalu mengatakan harus tepat titik komanya. Jangan 99% atau 90%, ya. Oke, karena iblis 100%. Jadi itu kenapanya. Ya. Tapi kebanyakan orang, ya, ini Yohanes 3:16 tahu, saya tahu itu ayat, semua orang sudah lahir baru pasti tahu, ya kan? Apa bunyinya? Allah itu kasih, terus siapa percaya enggak mati, tapi selamat. Wah, kacau malam, ya. Kalau Anda menghadapi iblis dengan ayat yang seperti itu kacaunya, kamu tinggal ditiup sama iblis. Puh, habis Anda, kalah. Ya, tapi kalau Anda mengucapkan tadi seperti siapa yang di belakang tadi? Siapa yang mengucapkan tadi? Bagus? Siapa? Salvika ya, seperti Salvika, maka iblis lari. Itu kekuatan firman Tuhan. Karena itu tidak cukup mengerti,
ya, tapi juga menghafal. Kalau menghafalnya tujuannya digunakannya khusus ketika iblis sedang datang menggoda, menyerang engkau. Pakai firman. Tidak cukup dengan dalam nama Yesus engkau pergi. Kadang-kadang iblis ketawa. Siapa kamu? Ngusir-ngusir aku. Gitu kan? Tapi kalau pakai firman, beda sekali. Seperti Tuhan Yesus kan contohnya. Jadi solusinya kalau godaan iblis, kita lari, terus doa kita dengan kuasa firman Tuhan, kita usir dia, lalu kita ucapkan ayat firman Tuhan. Kalau perlu kita buka Alkitab, ya, bacakan ayatnya. Oke. Nah, jadi ini ayat kunci juga untuk menafsirkan ayat tadi Yakobus 1, ini ada kaitannya. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat ini baik itu pencobaan godaan dari iblis ataupun ujian dari Allah, semuanya Allah turut bekerja di dalamnya. Kalau dari iblis itu Allah izinkan namanya. Allah izinkan Anda digoda iblis. Betul nggak statement itu? Ya, betul. Betul. Jadi kalau ada godaan iblis, Allah mengizinkan. Contoh paling klasik ya, Ayub. Jelas sekali. Bahkan iblis dari awal minta izin pada Tuhan. Tak goda ya, anakmu itu yang katanya reputasinya selangit, orang saleh dari timur. Coba tak goda. Kan jatuh dia pasti. Allah tahu hasil akhirnya. Jadi oke, silakan. Cuma dikasih batas sama Allah. Jangan ambil nyawanya. Ya, saudara dan saya juga begitu. Diizinkan oleh Allah. Sebab kalau Allah izinkan kadang-kadang juga berarti semacam ujian juga dari Allah. Ya kan? Karena itu campur aduk, betul. Dalam prakteknya bisa campur aduk. Kata peirasu ini memang punya dua arti itu karena dalam prakteknya bisa campur aduk. Dan iblis, rencana iblis bisa Allah izinkan sekaligus menjadi ujian. Tapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan kalau Tuhan izinkan. Ya kan? Mungkin dia menilai kalau Tuhan izinkan itu Tuhan menilai bahwa engkau akan lulus. Engkau akan melewati godaan dan cobaan iblis itu. Dia sudah tahu kualitasmu. Seperti dia kenal Ayub. Karena itu ada ayat yang lain mengatakan cobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu di situ. Kaitannya. Allah tahu kelasmu, levelmu, tingkatan rohanimu dia tahu persis. Tapi kalau godaan yang melebihi kekuatanmu dia tidak izinkan. Dia stop. Oke? Nah, kita perlu tahu setiap masalah dalam gumulan hidup kita ada 3 penyebabnya. Ya kan? Oke, 1 karena apa? Perbuatan kita sendiri. Salah dewek istilahnya ya. Salahnya kita sendiri. 2 karena serangan atau godaan iblis. 3 karena ujian Allah. Kita sudah bahas yang 2 dan 3. Nah, masalahnya karena buatan kita sendiri ini yang paling sering terjadi, ya, karena tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yakobus mengatakan konteksnya masih ayat itu tadi ya, 13, 14, 15 ya berkata ini. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, dikatakan tiap-tiap orang. Nah, itu saya berani mengatakan bahwa buatan diri sendiri itu penyebab utama masalah dalam kehidupan kita. Semua masalah kita itu karena perbuatan kita sendiri. Kita tabur apa, kita tuai apa. Itu hukumnya ada. Saya perkirakan 60-80% masalah kita, masalah hidup yang kita alami karena salah kita sendiri. Kita membuat keputusan yang salah, membuat pilihan yang salah. Kita menabur yang salah.
Kita menabur yang buruk dan jahat, maka kita menuai yang buruk dan jahat. Contoh sederhana ya, contoh sederhana, kita tidak perlu sampai yang dosa-dosa tinggi-tinggi. Makanan kita gizinya buruk. Kita mager, sekarang istilahnya mager ya. Malas gerak. Iya, banyak anak sekarang mager, malas gerak, kurang banyak exercise. Akibatnya kesehatan kita buruk. Salah siapa? Sendiri. Salah sendiri 100% itu. Ya. Malas dalam banyak hal. Kalau jadi karyawan malas, jadi pegawai malas, ya akibatnya gaji tidak naik-naik. Nggak usah bicara sukses kalau orang malas, saudara. Rasanya orang yang sukses tidak ada yang malas. Semua pasti rajin. Karena yang rajin 100% pun tidak ada jaminan sukses. Belum ada jaminan sukses 100%. Apalagi yang tidak rajin, yang malas. Jadi seringkali saya selalu mengkritik jemaat, kalau ada masalah jangan cepat-cepat salahkan Tuhan atau bahkan iblis. Tidak ada urusannya sama Tuhan dan iblis. Sebagian besar masalahmu tidak ada urusan dengan Tuhan atau iblis. Itu salah kita sendiri, 60-80%. Yang terlalu rohani, banyak orang karismatik suka nengking-nengking iblis. Saya katakan, periksa diri. Kasihan saya sama iblis jadi kambing hitam terus. Orang karismatik sering kambing hitam kan. Kalau sering kambing hitam dengan iblis, sekalipun sesungguhnya dia sendiri yang cari masalah. Iblis yang ngapain. Anak nyatanya iblis sebenarnya tidak terlalu sering intensif dengan dosis tinggi menyerang Anda. Kenapa? Kita lihat serangan godaan iblis. Itu ada di 1 Petrus 5:8-9. Sadarlah dan jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa ngaum-ngaum dan cari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu mencari-cari target. Masalahnya apakah saudara targetnya iblis? Kebanyakan kita bukan target iblis. Ini ayat yang lain untuk mendukung bahwa iblis itu kerjaannya memang cuma mencuri, membunuh, membinasakan. Berbeda dengan Tuhan. Dia punya tujuan supaya kita hidup selamat dan mempunyai sukses segala kelimpahan. Ya, kalau iblis sebaliknya selalu dari Tuhan tujuannya. Nah, serangan iblis ini jarang sebenarnya, 10-20% saja. Kecuali engkau hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan kemudian Tuhan izinkan. Masih ada 2 syarat. Jadi iblis ya tidak kurang kerjaan, saudara. Menggoda, menjatuhkan orang yang malas ke gereja, malas baca firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak pelayanan dan sebagainya. Buat apa digoda? Nggak usah digoda, jatuh sendiri kok dia. Itu pertama. Kedua, iblis itu berusaha menjatuhkan orang-orang yang menghancurkan kubu-kubu pertahanan iblis. Ya, orang-orang yang rajin menghancurkan kubu-kubu pertahanan iblis, ya itu harus diserang, harus dijatuhkan. Ya. Jadi kalau yang biasa-biasa saja, tidak dianggap sama iblis, bukan target. Dia mengatakan, tidak usah digoda, tidak usah dicobain, jatuh sendiri dia. Ya, oke, jangan terlalu sering menuduh iblis menyerang Anda. Enggak, kalau Anda tidak jago, hebat sekali, musuh besar iblis, Anda tidak akan diutik-utik gitu loh. Diutik-utik. Nah, saya pesan pesan saya kepada Anda semua, Anda masuk kelas PSOM ini dengan misi menghancurkan kubu-kubu iblis dan mendirikan kubu-kubu kerajaan Allah di muka bumi, khususnya di Borneo, Kalimantan. Jadi nanti kalau Anda sudah mulai beroperasi sebagai hamba Tuhan, merintis gereja dan memimpin jemaat, mencari jiwa-jiwa baru, menjangkau jiwa-jiwa di Kalimantan, hati-hati dengan serangan iblis. Oke? Karena engkau termasuk pasukan-pasukan Laskar Kristus yang menghancurkan kubu-kubu pertahanan iblis di muka bumi
khususnya di Borneo dan Kalimantan. Nomor 1, keluarga yang paling sering diserang iblis. Kalau hamba Tuhan, keluarganya tidak harmonis, pecah, dan sebagainya, itu pelayanannya tidak efektif. Kemudian keuangan. Hamba Tuhan juga sering diserang dengan keuangan oleh iblis supaya Anda menderita dan menyerah, kemudian berhenti jadi hamba Tuhan. Saking melaratnya, misalnya. Atau kesehatan Anda, saya selalu mengingatkan teman-teman hamba Tuhan, jangan terlalu rohani dalam tanda kutip ya. Pelayanan terus, mengabaikan kesehatan. Hamba Tuhan harus memperhatikan keharmonisan keluarga, keuangannya baik, kesehatannya baik. Tanpa 3 ini, hamba Tuhan tersebut tidak akan efektif melayani Tuhan. Oke? Ya, rata-rata kita, kalau rata-rata orang biasa, jemaat itu bukan target utama iblis. Sebab tadi tanpa digoda sudah jatuh kok. Oke? Ujian dari Allah, ini juga jarang. Khususnya kita, ujian yang berat itu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan secara dahsyat. Itu harus melewati ujian yang berat. Saya mengatakan ini karena pengalaman saya pribadi, sebelum menjadi hamba Tuhan, itu bertobat, saya mengalami ujian yang saya anggap itu hari tergelap dalam hidup saya. Ya, saya direndahkan luar biasa. Ketika itu saya masih bekerja sebagai senior manager di sebuah perusahaan asing, ya, yang bonafit. Lalu saya mengalami dapat atasan yang saya sangat tidak suka. Ya, saya ini seorang sebelum bertobat, saya seorang pria konservatif. Ya, konservatif begini. Saya relatif hanya bisa hormat kepada orang yang lebih atas dari saya, lebih senior dari saya, lebih pintar dari saya, lebih hebat dari saya hormat. Tapi orang yang lebih muda dari saya, yang saya anggap lebih bodoh dari saya tidak bisa respect. Apalagi yang pendidikannya rendah. Saya tidak setuju dengan wanita karir. Sebelum bertobat ya. Tidak setuju saya dengan wanita karir. Lalu saya bertobat, saya tiba-tiba dapat atasan seorang wanita yang usianya 10 tahun lebih muda dari saya. Kita kerja di perusahaan farmasi. Dia cuma lulusan SMF kalau sekarang, dulu SAA, Sekolah Asisten Apoteker, sekarang SMK Farmasi. SMK Farmasi kan cuma level SMA ya saudara. Dia menjadi direktur di atas saya. Wow, dan sombongnya luar biasa. Dan menekannya luar biasa. Dia menghina saya setiap hari, saudara. Dia makan, kamu sudah waktunya masuk kandang pensiun. Kamu sudah terlalu tua untuk kerja. Pada waktu itu saya umur 40 tahun. Saya anggap saya ada di puncak kekuatan saya, pengalaman saya, pengetahuan saya ada di puncak. Seorang pria 40 sampai 50 tahun itu ada di puncak, saudara. Ini umur 30-an datang ngatain, kamu sudah afkir, dia bilang. Afkir bahasa Belanda, dan dia bilang over here. Tanya sama Pak Yonatan, apa artinya over here? Wah, kamu tahu? Kok kamu tahu? Dikasih tahu Pak Yonatan sudah bicara. Ya. Bukan cuma orang tua over here itu kalau orang Belanda bilang orang tua dalam konotasi yang merendahkan sekali, meremehkan gitu. Over here. Kalau sekarang mungkin manula gitu ya. Sudah bau tanah, kira ada unsurnya itu gitu. Jadi sangat menghina. Waduh, saya sangat bangga dengan kehebatan pengalaman saya, IQ saya, sekolah saya, semuanya saya banggakan.
dia anggap angin, anggap remeh sama sekali. Luar biasa itu menginjak-injak harga diri saya. Luar biasa saya tertekannya dan lukanya dalam sekali, saudara. Segala yang saya anti, Tuhan izinkan. Tuhan berikan ujian lewat wanita ini. Lebih muda, wanita, lebih istilah maaf goblok. Gitu ya. Itu jadi atasan saya yang galaknya seperti macan yang baru punya anak. Tahu saudara, macan yang baru punya anak. Galaknya minta ampun. Menghilangnya minta ampun. Saya waktu itu baru bertobat, diajarin berdoa cara karismatik. Saya doa setiap malam, Tuhan, aku undang api belerang dari sorga untuk Tuhan turunkan ke atas perempuan itu. Kau bakar seisi rumahnya. Itu doa saya setiap malam, saudara. Yang baru belajar doa karismatik. Yang tentu saja sangat salah dan tidak terjadi sama sekali. Saya sangat tertekan. Tapi masalahnya, saudara, masalahnya dia tidak mengeluarkan saya. Saya cuma dinonjobkan, nganggurin, tidak dikasih kerjaan. Kantor saya dikasih di sudut tempat yang terpencil, terbuang. Tidak dikeluarkan. Nyiksa, betul-betul menyiksa. Sementara saya sendiri juga bertekad tidak mau keluar. Karena saya punya tekad waktu itu, ayo kuat-kuatan. Siapa yang keluar dulu dari perusahaan ini? Itu tekad saya menghadapi tantangan itu. Jadilah bertahan saya 4 tahun. Perang dingin sama dia. Saya waktu itu baru saja melayani di namanya Full Gospel Businessman Fellowship. Saya senang sekali melayani hari Sabtu. Baru belajar pelayanan, saya suka sekali karena baru bertobat. Dan di perusahaan cocok dengan kerjaan saya karena perusahaan asing hanya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Bos saya yang baru ini membuat peraturan baru. Mulai sekarang sejak saya ada di sini, semua yang ada di bawah saya, marketing departemen, hari Sabtu harus kerja. Waduh, menantang sekali. Saya wakilkan pahlawan iman langsung nyamperin dia. Saya tidak mau bekerja hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah hari pelayanan saya. Gagah sekali kan saya. Sudah tahu apa akibatnya. Atasan saya gituin. Saya ini bawahan. Dia bos. Saya ngelawan. Ya habis saya lebih dihabisin lagi. Saudara. Istilahnya saya dikamplengin setiap hari. Bahasa saya itu saya diperkosa setiap hari, saudara, sama dia. Secara mental disiksa benar saya, di luar kerelaan saya. Dia memerintahkan semua hal yang saya tidak suka, ya, kan seperti orang diperkosa. Dan itu pergumulan terberat dalam hidup saya. Saya butuh 2 tahun. 2 tahun saya butuh untuk dapat mengucapkan selamat pagi kepada dia. Selama 2 tahun saya selalu kalau ketemu melengos, saling melengos begitu, saudara. Menghindar. 2 tahun saya dipaksa Tuhan untuk mengucapkan selamat pagi, Bu. Ketemu di kantor. Bu, 10 tahun lebih muda dari saya. Karena di atasan tata krama sopan santun di kantor ya tetap panggil Bu kan ya. Saya sungguh nggak rela itu. 2 tahun ucapkan selamat pagi Bu. Jika saya ucapkan itu Tuhan berbicara baru di mulut. Waduh, saya hari itu luar biasa nangis di hadapan Tuhan. Kan saya protes sama Tuhan, benar-benar saya protes. Sudah lumayan kan Tuhan, saya bisa mengucapkan selamat pagi Bu sebelumnya melengos, ya kan? Hubungan yang tidak baik di kantor setiap hari ketemu loh ya.
terus berjalan sampai akhirnya 4 tahun baru saya dapat mengampuni dan memaafkan dia. 4 tahun karakter saya dibentuk, diasah, dikikir, diamplas, digergaji sama Tuhan. Segala hal buruk yang menonjol dalam hidup saya. Saya waktu itu sangat tidak sadar, tidak tahu rencana Tuhan sama sekali. Saya tidak tahu bahwa saya sedang disiapkan jadi hamba Tuhan. Nah, kalau hamba Tuhan kan sedikit ada kesombongan aja tidak boleh. Semua kesombongan harus dihabisin. Itu yang paling utama dari karakter buruk saya adalah kesombongan. Itu yang dihabisin benar-benar sama Tuhan. Habis benar. 4 tahun waktunya tapi menderitanya, saudara. Baru lulus 4 tahun maksud saya. Lulus ujian Tuhan baru 4 tahun. Jangan niru saya. Sebab kalau engkau tidak lulus ujian Tuhan, terus Tuhan kasih. Ngeri ya? Jadi wis cepat-cepat nyerah gitu loh. Maksud saya kalau dapat ujian dari Tuhan, supaya cepat lulus gitu. Kalau enggak, terus remedi, terus ngulang terus pelajaran yang sama. Itu menjadi bekal buat saya ketika saya kemudian Tuhan panggil untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya dulunya tidak ada rencana sama sekali. Saya senang melayani di Full Gospel karena itu bukan pelayanan sepenuh waktu, saudara. Saya tetap masih kerja di kantor sekuler, masih dapat gaji bagus. Tapi Tuhan ingin panggil saya full time. Dan saya tahu segala sesuatu tentang full time tidak jauh-jauh daripada menderita, keuangan menderita lah. Ya. Jadi saya kembali 2 tahun bergumul dengan Tuhan, menolak. Sudah Tuhan, saya melayani aja di Full Gospel, full heart, tidak usah full time, saya bilang sama Tuhan. Ya. Tapi Tuhan terus, saya bilang menolak, langsung saya menolak. Saya tidak mau Tuhan full time. Ya, jadi 2 tahun akhirnya Tuhan izinkan saya mengalami hal yang baik sekali, yaitu anak saya ketika itu umur kelas 3 SMA, lalu saya harus menyiapkan dana masuk universitas. Saudara tahu kita keturunan Cina, tidak mungkin diterima di UI, ITB dan sebagainya, udah tidak ada cerita. Jadi harus siapkan masuk universitas swasta yang biayanya pada saat itu kejadian 30-40 tahun yang lalu, ya itu 20-30 juta rupiah. Banyak sekali uang segitu, saudara. Lalu saya diminta Tuhan untuk jadi full time, saya tolak. Lalu Tuhan kasih kejadian anak saya kelas 3 SMA ikut satu lomba, iseng-iseng ikut satu lomba untuk merakit atau mendesain jembatan kayu yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara, salah satu universitas yang baik di Jakarta. Dia cuma minta 50.000 uang pendaftaran, saya kasih, lalu dia jadi juara. Hadiahnya sebagai juara lomba desain tadi, dia masih SMA loh, ini desain teknik sipil, saudara. Yang ikut lomba mahasiswa teknik sipil, dia cuma kelas 3 SMA, tidak punya background sama sekali, teknik sipil. Dia menang nomor 1, mengalahkan semua lainnya, hadiahnya diterima di dia bisa pilih 3 universitas, salah satunya Universitas Tarumanegara, gratis, di beasiswa, full, dan sebagainya. Wah, itu menyorok sekali. Tuhan menyorok sekali memberikan saya itu supaya saya akhirnya menyerah jadi mau full time, saudara. Jadi kemudian saya sudah tidak berani menolak lagi. Karena Tuhan jelas menunjukkan bukti bahwa Dia akan memeliharakan saya. Semua kebutuhan akan Dia sediakan. Jehovah Jireh. Lalu saya pamitan dengan teman-teman pelayanan di Full Gospel. Saya bilang saya mau full time, sebab kalau di Full Gospel, kalau sudah full time, nggak bisa lagi jadi pengurus di sana. Jadi saya pamit, saya mau pelayanan full time jadi pendeta. Padahal di Full Gospel itu ada satu semacam hukum tidak tertulis. Kalau jadi pengurus Full Gospel, nggak boleh jadi hamba Tuhan, nggak boleh sekolah Alkitab.
Soal kitab dilarang karena kita akan jadi ahli Taurat. Itu doktrinnya full gospel. Kalau hamba Tuhan, kita jadi kehilangan efektivitas kita dalam pelayanan. Ya, full gospel itu bisa bersaksi kepada direktur-direktur, pengusaha-pengusaha, bisnismen, karena kita sama-sama bisnismen. Ya, tapi kok pendeta menginjili bisnismen biasanya dianggap remeh. Biasanya diusir dengan dikasih uang receh. Ini persembahan buat gerejamu, sudah jangan ngoceh gitu. Kalau kita menginjili bisnismen biasanya begitu. Jadi saya pamit, saya mau jadi hamba Tuhan full time. Wah, teman-teman bukan mendukung, malah ya karena doktrin full gospel gitu. Dan mengatakan hati-hati loh Pak Yusak, nanti kamu bisa makan batu. Wah, kaget saya. Dikata-katain makan batu nanti kalau jadi hamba Tuhan. Biasanya memang ada benernya. Tapi biasanya batin musuh gitu sih, nggak mau encourage, malah nakut-nakuti. Dan hari ini saya mau bersaksi. Saya mau saksi depan saudara sungguh-sungguh secara pribadi. Bahwa sampai hari ini, saudara, saya tidak pernah makan batu. Ngemut saja belum pernah. Rasanya kayak apa saya tidak tahu. Karena saya belum pernah benar-benar makan batu, saudara. Saya selalu makan berlimpah Tuhan sediakan buat kehidupan saya sampai saat ini. Oke, itu kesaksian saya di mana pemeliharaan Tuhan sampai Jehovah Jireh itu luar biasa. Oke, saya itu kesaksian bukan menjadi berkat buat saudara. Jadi Paulus sendiri mengatakan pencobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan di sini tetap betul pencobaan karena ini boleh diartikan sebagai ujian dari iblis ataupun godaan dari ujian dari Tuhan maupun godaan dari iblis. Dua-duanya dijamin oleh Allah tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Dia katakan sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini pegang janji ini. Pada waktu kamu dicobai, tambahan lagi janjinya, ia akan berikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau engkau menghadapi ujian maupun cobaan, jalan keluar Tuhan sediakan. Itu jaminan dia. Jadi doanya minta Tuhan apa solusinya. Kasih aku hikmat, kasih aku pewahyuan. Bagaimana menghadapi masalahku ini dengan hikmat dan kebijaksanaan ilahi. Ya, sebab pikiran kita kadang-kadang tidak cukup mampu untuk membuat solusi. Oke? Nah, ujian Allah ayatnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, jadi pencobaan di sini artinya ujian dari Allah, ia akan menerima mahkota kehidupan yang janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ini ayat yang mendukung tadi itu penafsiran saya bahwa ada masalah yang datang dari Allah, memang ujian dari Allah. Tujuannya baik supaya kita memperoleh pemenangan mahkota kehidupan dari Allah sendiri. Sama kalau Anda lulus ujian sekolah dapat diploma, dapat ijazah. Oke, kalau dari Allah dapat mahkota kehidupan. Amin. Jadi puji syukur setiap kali ada masalah yang berupa ujian dari Allah. Mengucap syukur, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan menggerutu seperti bangsa Israel. Itu yang paling menyebalkan hati Allah, menyedihkan, mendukakan. Kasih ujian kok malah gerutu, nggak berterima kasih. Anda kalau sekolah tidak ada ujiannya, wah, tinggalkan sekolah itu, saudara. Tidak ada gunanya sekolah itu. Jadi ini saya kasih ujian. Sekolah Anda di sini saya kasih ujian terus ya. Oke? Siap? Nah, mengenai Allah tidak dapat dicobai ya jelas. Masa mencobai Allah, menggoda Allah? Allah kan tidak dapat berdosa. Ya, seperti iblis menggoda Yesus mencobai. Jangan mencobai Allah karena sangat tidak pantas bila kita mencobai ataupun menguji Allah. Pantas enggak? Saudara sebagai mahasiswa menguji dosenmu. Kurang ajar itu. Saudara yang pantas diuji. Oke? Sangat tidak pantas. Tidak baik sama sekali, tidak baik.
Satu-satunya ayat di mana Allah minta diuji. Ini perlu penafsiran khusus, saudara. Ayat ketiga 10 ini selalu dipakai sebagai ayat untuk mendukung perpuluhan ya di gereja. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Ini bukan Allah benar-benar untuk kita melakukan menguji Allah, tidak. Ini cuma menegaskan, percayalah. Bahkan ujilah aku, cobaan, coba ya, try, gitu ya. Ini lebih berarti cobalah sendiri. Kalau engkau memberi persepuluhan, apakah aku tidak akan memberkati engkau? Itu aja. Dia mau menekankan manfaat memberikan persembahan kepada kita. Sebab manusia cenderung senang menerima daripada memberi, ya kan? Karena itu Allah ini ayat mengajarkan memberi. Sampai dia mengatakan, ujilah aku, try me, dalam menurut saya sih lebih tepat ini. Coba sendiri kamu kalau tidak percaya. Kalau kamu kasih persepuluhan ke rumah perbendaharaan, itu artinya supaya rumah Tuhan tidak ada yang kelaparan di rumah Tuhan. Gitu loh, saudara. Kan tanggung jawab Tuhan juga. Hamba-hamba Tuhan cukup makan minimal. Rumah Tuhan cukup terpelihara. Artinya rusak, bisa direnovasi dan sebagainya, ada dana, ada biaya. Nah itu dari persembahan persepuluhan, ini bicara semua perjanjian lama ya, di mana Lewi tidak boleh bekerja. Jadi harus ada persembahan persepuluhan untuk memelihara gedung gereja, hamba Tuhannya dan keluarganya yang tidak boleh bekerja. Dengan janji dia akan memberkati yang memberikan persembahan. Di ayat lain-lain Lukas 6:38, berilah maka kamu akan diberi. Dan takaran yang padat melimpah. Jangan cobai Tuhan, satu ayat yang lain, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati tertular. Oke, janjian lama jelas tegas sekali, cobai Tuhan dosa mati. Hanya iblis yang mencobai Allah. Matius 4:11 ada cerita iblis mencobai Yesus. Karena itu, sebagian ini saya cuma mengatakan jangan meniru-niru iblis mencobai Allah. Ini semua untuk menguatkan ayat 1 Yakobus 1:13, Allah tidak boleh dicobai. Oke, jadi jawabnya, benarkah Allah tidak memberikan pencobaan pada manusia? Benar, Allah tidak memberi pencobaan dalam arti menggoda manusia. Jadi bagaimana dengan pergumulan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada kita? Allah memberi ujian, bukan pencobaan. Oke, dengan maksud yang baik. Sebab Allah peduli dengan masalah dan pergumulan kita. Ngapain dia kasih masalah? Orang tua yang bijaksana memberikan ujian pada anaknya, bukan masalah ya. Sebab dia tetap pegang kendali dan selalu ada dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dia sering mengizinkan masalah terjadi pada kita untuk kebaikan kita, terutama untuk merubah karakter itu loh, saudara. Itu paling penting yang saya sudah alamin. Roma 8:28 kita tadi sudah baca. Haleluya. Sampai di sini kita selesai pas. Waktunya saya kembalikan ke Pak David. Haleluya. Ada pertanyaan sampai di sini? Terima kasih Pak Yusak. Ada pertanyaan nggak adik-adik? Oke. Ya ada Pak. Oke, jadi itu tadi saya memberikan contoh bagaimana menafsirkan satu ayat dengan sangat komprehensif. Ya. Nanti itu kalau dalam praktek Anda, ketika Anda menyiapkan khotbah, Anda biasanya pakai satu ayat utama, ayat nats biasanya, lalu Anda bereksposisi. Nah itu tadi eksposisi saya. Eksposisi atau menjelaskan ayat nats itu berupa penafsiran demi penafsiran. Isinya cuma penafsiran. Sebab kalau sedikit saja Anda meleset dalam penafsirannya, khotbah Anda sesat gitu. Amin. Yonatan mau silakan.
mau kasih. Ini pendeta-pendeta gede sekali kok pada berjatuhan, Pak. Coba. Zaman. Jelas. Serangan iblis luar biasa. Karena dia tahu waktunya